Baik, kita akan melanjutkan yang tadi teman-teman. Tadi kita berada di soal nomor 7. Kita berada di soal nomor 7, yaitu membuat store procedure. Langsung buat aja. Or replace procedure. Di sini. IPK. npm char IPK dia biarkan real. Sorry, tutup. Oke. Language-nya SQL PostgreSQL segini. Plus delimiter in if lebih dari 0 dan IPK kurang dari 4, maka let mahasiswa set IPK dengan harusnya ini. Terus kita selesaikan if-nya, terus kita akan begin-nya, terus juga kita selesaikan delimiter. Oke, create procedure. Terus cara manggilnya itu setahu saya di callback ya, call misalkan dengan pen saya 85 bisa nggak kira-kira call. Oke, ini sudah tercall teman-teman. Kenapa nggak ada? Karena kemungkinan nilainya bukan 3,85. Nah, mungkin itu kita langsung masuk ke nomor 8. Kita disuruh buat trigger before insert trace abort jika IPK di luar 0,0 sampai 4,0. Oke. Kita berarti buat triggernya. Oke. Kemungkinan gini. Create atau replace. Di post kiri kita biasanya harus pakai ketik replace-nya juga teman-teman. Function. Nah, kita buat function. Si IPK nama iya sama-sama.
returns, kita panggil lagi si trigger ya, returns trigger language SQL as delimiter begin if new no or new IPK lebih dari 4. Sini lebih dari 4 ya. Then is exception IPK tidak valid, terus harus antara 0,0 dan 4,0, harusnya gini, ketik 1 terus 1 koma terus ini kita end dulu if nya, terus kita return new, terus kita end begini, terus kita end delimiter. Error line 4 S mana S? Oh iya, salah ketik lagi ya. Terus ini nah ini salah nih, ini nice, begin kita bener begin. Nah oke, create function. Nah kita panggil fungsinya. Nah ini fungsinya kebuat, kita sekarang buat trigger untuk manggil fungsi di atas. Create trigger validasi IPK before insert on mahasiswa for each row. Kita harus mengexecute function fn validasi PK. Oke, before for oke, trigger udah ter-create teman-teman. Oke. Nah, terus berarti kita coba dulu nomor 9, begin insert commit create screen selection. Oh ya, sebelum
Nomor 9 kita coba dulu nih trigger. Kita harus insert dulu. Insert into mahasiswa npm prodi npm prodi lagi ya, harusnya tadi itu. Iya, sorry, bukan prodi tapi id prodi terus id status terus nama masuk PK. Terus value-nya misalkan di sini 478.234. Terus jadi prodinya ke 01. Ini kita mencoba sebagai testing error. Terus angkatan 2024 karena 2438 tadi. PK kita lebihin jadi 4,5. Coba. Wah, PK tidak valid, harus antara 0, gitu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut nomor 9. Di sini kita harus transaction and user management, begin insert mahasiswa, terus commit sama satu create selection on. Oke. Oke. Kita berarti harus begin dulu, terus insert into mahasiswa npm nama, terus pakai id prodi. Itu aja dulu. Value-nya 2478156 misalkan. Salah, namanya Udin. Terus ID prodi 1. Kita coba, berarti biasanya belum bisa selesai. Berarti oh iya,
Oke. Error. Oke, terus kita insert, terus kita commit. Oke, commit, terus create user 1 hit get user user 1 ya, create user 1 with password pas 1 2 3 misal. Terus oke, oh ada yang user password. Astaga. Oke. Oke, udah ke grand. Oke, udah ke grand, berarti tinggal kita ngeceknya. Cara ceknya. Cara ceknya kita masuk dulu ke user 1, terus nih. Kita coba delete.
Mungkin itu sih transaction and user management ya. Kita udah tes dan ternyata berhasil dibuat role-nya, dan dimana role ini bisa sebagai role aja gitu, nambahin role satu user. Oke, kita ke soal yang ke-10. Di sini kita sebutkan semua tabel yang ada di database aplikasi Anda. Mungkin saya nggak bakal nyebutin, tapi saya bakal ngasih lihat. Nah, ini. Oke. Di sini saya bakal ngasih lihat. Oke. Nah, ini merupakan selesai kita table kategori sini. Nah, ini merupakan semua tabel yang ada di project saya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan PostgreSQL yang sudah kenapa saya menggunakan PostgreSQL tapi di sini tertulis Neon database. Nah, database saya sudah terkoneksi atau terhubung di hosting Neon database-nya. Jadi di sini kita membuka Neon database-nya gitu melalui direct URL yang ada di project saya. Dari sini sebutkan semua tabel yang ada di database saya. Nah, ini ada activity log, announcement, inspiration, terus attendance, terus content calendar, terus division, financial report, gallery album, letter, referensi, product, program, talent, transaction, user, dan Prisma migration. Di sini sebenarnya hanya ada 15. Tapi 16 ini merupakan sebuah injeksinya yang dimana kita masukin ini ke Neon servernya. Nah, di sini saya diminta untuk tuliskan create table, table master, salah satu table master terpenting lengkap dengan PK, tipe data, dan constraint-nya. Nah, di sini sudah ada. Nah, table division itu merupakan tabel paling penting karena menjadi acuan dan referensi bagi tabel lain seperti user dan program SQL create table. Nah, di sini saya coba create table ya. Mungkin nggak division ya karena udah ada division itu. Kita create table divisi aja. ID varchar sini 36 sebagai primary key default. Terus UID. Ini sudah terbuat tabel divisi. Kalau misalkan kita lihat lagi muncul divisi paling bawah. Terus kita di sini disuruh tuliskan tabel untuk salah satu transaksi atau junction yang memiliki foreign key ke tabel master. Nah, di sini saya ada tabel transaksi program, yang dimana program dibagi sebagai tabel transaksi kamu memiliki foreign key ke tabel master divisi. Di sini
harusnya saya create table program atau prokja ya harusnya. Nih, ID-nya varchar Nah, di sini gen random UUID ini apa sih? Kayak dia ngasih ID-nya itu secara otomatis dan itu tuh angkanya random, teman-teman. Event date tuh. Nah, di sini profile status ada status. Jadi nanti kalau misalkan kita ngisi program kerja yang muncul di situ kayak ada statusnya. Tapi yang muncul pertama itu pending dan juga planning. Lalu di sini ada division ID. Lalu sampai gagal ngetik dari awal nih tadi. 6 ini gagal nih. Salah. Mission E. Create by. Di sini const straight kita ambil fk dari fk join key sini division I karena asal division ID ini yang kurang, kita ambil dari reference
division ID delete total. Nah, di sini division ID, untung salah bisa dibenerin. Bukan salah sih, pending. Bentar, kelihatan banyak bener. Wih. Mulai. Foreign key division ID, benar. Division foreign benar. Apa yang salah? Foreign key harus gede. Text tuh. Program gak sama kayak ini, gak sama kayak near foreign. Foreign key ada kan. Ini apa yang salah guys?
Oke. Program constraint bisa gini gak sih? Program division. Line key-nya, reference-nya berapa? Create table. Waduh. Nih, program. Oke. Udah kebuat ya tabelnya. Kita CRUD insert. Oke, 3 insert, 3 tabel. Beda project Anda. Ya, mungkin kita satu. Tiga insert ketiga tabel yang berbeda di project saya. Oke, kita coba nambahin divisi baru. Insert to division ID name. Values ini kita pakai random aja, again random ID text namanya humas hubungan masyarakat. Oke. Sekarang mau insert into user ya. Kita mau insert into user. Insert into user, namanya user misalkan. Kenapa petik? Karena di Postgre kalau misalkan sebuah tabel itu diawali dengan huruf besar terus ada petiknya teman-teman. Jadi name PM division ID. Values-nya pertama again random text, terus namanya misalkan Andi, terus emailnya bla 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 email ya, pointer ID misal 2478 678 9. Terus divisinya itu
id from division where name Umas. Kasih limit 1. Oke. Terus kita kasih kurung koma. Waduh, salah nih. Salah nih. Yang salah adalah intro. Aduh. Into username. Oke, sininya values from division. Ini division harusnya ininya gede. Name Humas limit 1. Oke. Oke, ada yang salah lagi. Insert info. Salah nih. Kenapa salah? Coba. Karena ininya nggak saya kasih petik. Nah, baru betul. Mungkin ini saya copy aja. Saya mau nambahin lagi Procca insert into di title description terus event date terus status profile status division ID terus create seminar AI seminar AI 2 misalkan. (2026) bulan 9 nih harusnya 15. Ini masih planning. Terus kalau misalkan ini pending. Ini harus kita kupas ini. Nah, satu sini kita tambahin lagi koma Andi ini masih tidak Andi aja nih. Ya Andi ya. Aduh, ada yang kebuka belum gua tutup. Belum gua tutup. Nih. Insert intro program terus bawahnya valuesnya kelebihan brother.
aduh, itu event date, oh iya. Oke, udah ke insert. Nah ini gitu ya. Apa aja tadi user ya? User. Oke. Kenapa ini muncul? Wah, banyak nih. Barusan ditambahin. Apa tadi yang barusan ditambahin? Seminar. More. Yang barusan ditambahin nggak ada ya. Coba nih. Nah, ada 2 nih. Andi. Tuh. Terus. Wah, banyak nih. Tuh, Andi. Ya. Oke. Oke, nomor 2. Di sini saya akan jelaskan sedikit tentang alur kode dan form input validasi query insert pada aplikasi ini ya. Jadi di sini form inputnya itu user mengisi form itu di halaman web. Di sini menggunakan React atau TSX ya teman-teman. Terus setelah itu nanti ada validasi front end yang dimana di dalamnya ada field yang nggak boleh kosong. Terus juga ada cek format data yang misalkan kayak tanggal, terus email, terus yang dimana nanti akan request ke API program yang ada di file JSON. Terus setelah itu nanti di server bakal ada validasi backend, misalkan cek token autentifikasinya, terus inputnya. Nah terus nanti query Prisma akan ngirim query Prisma ORM, query-nya yang telah saya buat ini akan dikirim oleh ORM Prisma ORM yang akan terkirim oleh PostgreSQL, yang kekirim ke PostgreSQL. Responnya kalau misalkan sukses itu nanti datanya akan true dan menghasilkan result yang dimana ditampilkan nanti di notifikasi sukses yang ada di front end ya. Nah, untuk errornya sendiri kalau misalkan insertnya gagal, nanti itu apa ya, foreign key-nya itu tidak valid. Misalkan kayak foreign key yang tidak valid, terus data yang sudah ada di duplikat itu tidak akan bisa muncul gitu di dalam aplikasinya itu sendiri. Nah ini kayak di sini polanya seperti ini. Tuh di sini kita wajib validasi inputnya gitu. Jadi si try catch ini dia membungkus operasi Prisma agar errornya tidak bisa menyebabkan crash gitu. Misalkan validasi awal itu tidak ada data yang dikirimkan tidak lengkap, maka nanti akan muncul error 400. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu sih yang dapat saya jelaskan kalau misalkan si insertnya ini gagal gitu.
Di sini tuliskan subquery yang relevan dengan project Anda. Oke, kita lanjut nomor 12 saja. Kalau gitu kita tuliskan subquery yang relevan dengan project Anda. Oke. Berarti saya akan mengambil query yang ada di division, tabel divisi. ID known from tabel division. Oke. Yang dimana ID in select listing division ID from program. Sorry, di sini harusnya petik 2. Ini kapital. Where profile status sudah approve. Jadi di sini saya memanggil program kerja yang dimana approvalnya sudah saya mengambil divisi yang dimana program kerjanya yang sudah di approve oleh admin. Nah, di sini ada divisi Kimas, Minbat, PSDM, dan Sosma. Gitu sih. Terus yang kedua, tuliskan select dengan like untuk fitur pencarian. Oke. Saya mau mencari program kerja berdasarkan kata kunci. Select ID, terus titelnya, status, approval status, dan event date ya, from tabel program. Dimana titel seperti jangan lupa di sini kasih persen ya, workshop. Or deskripsinya yang diorder berdasarkan tanggal ascending. Workshop from sorry, from ini nggak usah kasih koma, jadinya dia kayak kolom. Kamu apa lagi? Astaga. Nah, kita ngambil kata kunci workshop yang ada di program kerja. Sini ditanya bagaimana aplikasi mengampilkan hasil query pengguna, di mana
nanti di dalam situ backend bakal mengeksekusi query-nya dan mengembalikan lagi ke JSON setelah Prisma program ini atau query select dengan like subquery ini dieksekusi. Jadi nanti si backend bakal ngirim hasil sebagai respon JSON melalui endpoint, misalkan get API program. Nah gitu. Nah kayak gini untuk sintak teman-teman. Nah terus front end itu melakukan kayak penyimpanan ke fetch yang ada ke state yang ada di komponen React teman-teman. Nah terus nih data di render dalam bentuk table atau grid yang dimana setiap state di mapping menjadi baris table HTML. Untuk fitur pencarian like sendiri itu input pencarian penggunanya langsung memicu ulang fetch yang dengan query parameter misalkan kayak search keyword sehingga table di UI terupdate secara real time. Jadi setiap kita mencari kata kuncinya nanti di tabel itu bakal terpampang bahwa kata kuncinya itu ada atau tidak gitu. Oke. Tuliskan update yang mengubah satu tabel Anda dengan where yang spesifik. Oke. Kita mengupdate program kerja, set status yang dimana statusnya masih ongoing. Terus dan divisinya ID itu div PSDAN. Where ID P-1 and syntax error only where we approve. Update 0. Kenapa update 0? Karena di sini di PSDM sendiri nggak ada status yang masih ongoing, di mana statusnya itu biasa semuanya udah approve semua teman-teman. Oke. Di sini tuliskan delete in transaksi where yang spesifik. Oke. Kita akan mendelete transaksi from transaction untuk table transaction sendiri itu dia berhubung langsung dengan divisi Kimas where saya nggak tahu lagi. Bentar.
where ID. Waduh. ID ini. Where ID. Ada payment status sukses. Sukses. Coba kita pakai. Oh ini enggak ini. Delete from transaction. Oke, terdelete. Kalau misalkan kita select from transaction, nah hilang. Oke. Nah, di sini jelaskan dampak delete terhadap data table lain FK cascade restrict. Oh, ini misalkan ada table yang dihapus yang ada foreign key-nya berhubungan dengan table lain. Contoh, misalkan yang di sini yang paling kritikal itu ada table divisi. Nah, dampak ke table lain itu nanti user yang memiliki divisi ID itu jadi 0. Jadi yang dimana divisi ID itu nggak boleh 0 gitu. Nanti terus juga program yang pastinya tadinya harus ada divisi yang harus dimasukkan, pas dimasukin itu pastinya bakal ditolak atau error gitu. Karena apa ya, divisinya sendiri itu udah dihapus, jadi akan ada muncul kayak constraint-nya itu on delete, kayak terhapus gitu. Untuk transaction sendiri, untuk table transaction itu kayaknya nggak ada apa-apa sih, nggak berhubungan. Oke. Sebutkan fitur paling kompleks yang ada di dashboard yang di project Anda. Yang paling kompleks di tabel saya itu ada di dashboard keuangan. Kenapa? Karena dimana mereka itu di sana atau merekap pemasukan tabel keuangan tuh yang financial report. Kalau kalian mana ya, di sini ada financial report. Nah, itu merupakan tabel yang paling tricky karena di sana dia tuh merekap pemasukan dan pengeluaran keuangan secara real time gitu. Yang pasti itu memerlukan kayak multi kondisi, kayak income-nya, terus kayak kita keluarnya berapa, terus ada kalkulasi saldo bersihnya berapa, yang nantinya dimana ini ditampilkan nanti dalam kayak grafik gitu. Terus sebutkan 3 kendala yang dihadapi dan solusinya. Untuk kendalanya saat ini itu kayak koneksi ke Neon itu kayak tadi itu, misalkan saya diemin, database saya diemin, itu koneksinya bakal terputus teman-teman. Dan juga kalau misalkan banyak yang saya tambahin,
kayak saya mau nambahin itu terus sekaligus. Nah itu biasanya koneksinya terputus. Nah tapi sekarang saya di sini menggunakan 2 URL, itu ada database URL-nya di sini via PG Bouncer, juga data direct URL yang dimana terintegrasi langsung sama Neon database-nya. Terus apalagi ada apa ya? Di sini ada course error saat front end fight port 5173 itu berkomunikasi dengan Express port 3001. Solusinya di sini saya menambahkan function course di server dan konfigurasi proxy langsung ke fight config servernya. Terus ini ada permasalahan ketiga itu Prisma migration conflict saat menambahkan kolom baru ke table yang sudah berisi data. Nah di sini solusinya itu kita buat alter table manual, gimana isinya itu kayak menambahkan kolom lalu jalankan lagi Prisma migrasi resolve-nya. Jika dikerjakan ulang, apa yang akan Anda perbaiki? Oke. Di sini yang pertama saya mau ganti autentifikasinya, ganti sistem login sederhana dengan kalau saya cari itu ada namanya GYT sama plus bycrypt password. Nah terus ada juga di sini banyak relasi foreign key yang kurang lengkap, jadi kayak tambahkan. Jadi saya bakal nambahin foreign key antara transaction ke user dan juga transaction ke produk agar bisa join. Terus soft delete, saya nanti mau nambahin kolom delete agar tidak delete at. Nah jadi kayak delete itu nggak langsung permanen gitu, jadi setiap saya delete sekarang itu masih kayak delete hilang aja gitu. Nah sini mau nambahin kayak tombol delete yang dimana nggak usah langsung hilang, jadi tersimpan di sampah gitu. Terus yang terakhir ada saya mau nambahin notifikasi secara real time biar ada suaranya gitu. Jadi di webnya agar adminnya itu dapat notifikasi secara langsung gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja sih integrasi dan video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Di mana project ini mestinya masih tahap pengembangan yang mungkin saya bilang sudah hampir di 70%. Karena di sini pada tabel transaction dan juga di Kimasnya sendiri saya sudah bisa jual beli, akan tetapi saya butuh data dari mahasiswa lain yang saya butuhkan untuk login di web ini, dan juga saya butuh hosting yang lebih proper agar mahasiswa masuk ke ini tidak lagging gitu. Karena untuk hosting gratis sekarang sendiri itu masih cukup berat, dan dimana karena saya mengerjakan project ini dengan bantuan AI, pastinya banyak elemen-elemen yang masih bertumpuk. Nah saya ingin mengurangi elemen-elemen tersebut agar project ini bisa lebih ringan dan juga tampilannya lebih clear teman-teman. Nah tampilannya lebih clear dari saya maksud seperti yang kita ketahui, tampilan dari AI itu sendiri itu biasanya template dan itu aja dan sulit dimengerti. Saya ingin mengubah tampilan UI UX-nya juga agar lebih clean dan lebih menarik untuk dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.